kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu juga sebenarnya adalah merupakan suatu format ya untuk menjawab sebenarnya terhadap tantangan revolusi industri 4.0. Saya ingin penjelasan lebih jauh, kira-kira di dalam implementasi ya, untuk dalam setting Universitas Sumatera Utara, bagaimana kita bisa melakukan konsep ini tadi. Terima kasih Prof. Yul. Dr. Murianto, 4 menit dari sekarang. Terima kasih Profesor Hairul Yul. Konsep Merdeka Belajar itu sebetulnya adalah cara pemerintah memberikan kebebasan kepada mahasiswa dan dosen untuk mengaktualisasikan apa yang dia miliki. Jadi ada passion mahasiswa yang kadang-kadang berbeda dengan yang lain, lalu kemudian tidak sesuai dengan kombinasi kurikulum yang sekarang ini. Itu yang pertama. Jadi kita punya memang banyak kendala memahami konsep Merdeka Belajar dalam implementasinya. Banyak orang yang berbicara kemudian tapi tidak memahami secara lebih utuh ya. Pertama begini, yang akan kita hadapi kendalanya adalah mengenai pola pikir, mindset. Kebenaran tunggal itu sekarang ini dalam ruang-ruang kelas itu hanya ada dari dosen. Padahal di dunia luar kebenaran itu, informasi itu bisa didapat di mana saja dan kapan saja. Tidak lagi dari dosen. Nah, ketika misalnya mahasiswa ingin mengaktualisasikan apa yang menjadi passionnya, itu dosen bahkan cenderung tidak bisa mengikuti apa yang dimaui oleh seorang mahasiswa. Itu kendala pertama. Jadi pola pikir ini menghambat implementasi Merdeka Belajar. Lalu yang kedua, birokrasi kampus. Birokrasi kampus itu menjadi hambatan yang paling menyebalkan. Kenapa? Misalnya bagaimana kita bisa transfer kredit, lalu bagaimana misalnya seorang mahasiswa di FISIP USU itu bisa belajar di psikologi, terus range pertukaran itu menjadi persoalan ketika diadministrasikan. Jadi birokrasi itu harus dipotong, harus diringkesin. Bukan karena dosennya tidak punya pengetahuan juga. Satu sisi birokrasi menghambat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai keuangan. Itu hambatan yang paling penting ya. Hambatan keuangan ini itu menghitung misalnya remun, menghitung biaya. Sebagai contoh misalnya kita melakukan pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa antar satu universitas dengan universitas lain. Lalu bagaimana ketika mahasiswa satu universitas datang kemari, siapa yang membiayai tempat tinggal dia? Kemudian bagaimana change SPP-nya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang menjadi hambatan bagi kita. Yang ketiga misalnya, yang keempat, itu dosen juga harus diberikan experiences di dunia industri. Jadi dosen itu harus come and go, tidak bisa dia hanya mengajar, meneliti. Tapi dia dicoba untuk, oke, 1 tahun Anda masuk ke industri ini untuk mengetahui persoalan dan kemudian menemukan satu problem solving di sana. Setelah 1 tahun atau beberapa tahun dia di sana, lalu dia kembali ke kampus untuk mengajarkan experiences-nya kepada mahasiswa. Nah, itu semua berkaitan dengan birokrasi kampus. Itu semua berkaitan dengan pola pikir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap saja peraturan akademik harus kita reformasi. Kurikulum itu harus didesain untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dan dosen menunjukkan passionnya, menunjukkan apa yang dia inginkan. Saya berkali-kali misalnya sedih juga ketika misalnya ada mahasiswa yang dia stuck pada suatu semester tertentu, lalu dia mau pindah prodi, kan tidak bisa. Tetapi kalau dengan kampus Merdeka ini, dia bisa mengambil mata kuliah di mana dia inginkan, itu bisa. Jadi kita bagaimana caranya menggali passion mahasiswa itu dan dosen agar sesuai dengan kebutuhan industri. Saya kira itu yang perlu kita lakukan dengan cara mereformasi peraturan pendidikan di internal USU. Terima kasih Dr. Murianto. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Murianto.